Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Semoga apa yang akan kita pelajari bermanfaat untuk diri kita, sampaikan kepada orang lain, dan semoga Anda sebagai mahasiswa lebih baik dari kami. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saudara-saudara sekalian, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang status gizi dan pengaturan berat badan olahragawan. Ya, saudara-saudara mahasiswa sekalian, untuk menyemarakan suasana, mari kita menyambut salam gizi dengan jawabannya sehat melalui makanan. Ini bermakna kita mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan Allah mengindahkan makanan itu sejak di surga, adanya Adam dan Hawa. Di dunia pun demikian, dan insya Allah di akhirat pun tetap akan berbicara tentang makanan itu sendiri. Sehingga ketika kita melakukan salam gizi dengan memberikan jempol, dan jawabannya 2 jempol. Salam gizi, ya jawabannya sehat melalui makanan. Saya ulangi, salam gizi, sehat melalui makanan. Dan salam gizi ini sudah dipopulerkan oleh Persatuan Ahli Gizi Indonesia, yang mana telah dilaunching langsung oleh DPP Persagi pada tahun yang lalu. Sekali lagi, sebagai ingatan kita bersama, salam gizi itu jawabannya sehat melalui makanan, berarti kita saling mengingatkan dan mendoakan. Semoga kita sehat melalui makanan. Namun dengan catatan bahwa makanan yang akan kita konsumsi terkait dengan keseimbangan. Dalam Islam ada 2 hal, yaitu yang halal dan yang baik. Yang baiknya kita upayakan yang alami, beragam, bergizi, berimbang, aman, dan menyehatkan. Dan ini harus sesuai dengan berat badan, tinggi badan kita, umur kita, aktivitas termasuk olahraga kita, status kesehatan kita, keadaan ekonomi kita, sosial, budaya, bahkan harus didasari oleh kepercayaan agama itu sendiri. Sekali lagi, salam gizi, jawabannya sehat melalui makanan. Saudara-saudara sekalian, harapan daripada materi ini, setelah pembelajaran, Anda diharapkan mampu memahami dan mempraktikkan penentuan status gizi dan pengaturan berat badan olahragawan. Adapun bahasan kita hari ini adalah menyangkut tentang status gizi, perhitungan status gizi, kestabilan berat badan atlet, berat badan ideal, berat badan optimal, kemudian cara mencapai berat badan optimal. Status gizi itu ada beberapa hal yang menjadi penentu status gizi itu sendiri. Yang pertama adalah terpenuhinya semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh dari makanan. Kemudian yang kedua, tidak lupa kita ingat juga bahwa ada peran-peran faktor-faktor yang menentukan besarnya kebutuhan penyerapan
dan penggunaan zat-zat gizi yang masuk ke dalam tubuh. Oleh karena itu dua hal ini memang sangat penting untuk kita pahami, sehingga ketika kita melihat seseorang dengan berat badan yang lebih, berarti dia ini kelebihan konsumsi makanan. Namun kalau dia kekurangan berat badan atau kurus, berarti dia ini kekurangan makanan. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita lihat dia langsing atau seimbang berat badannya, berarti konsumsi yang dia makan atau makanan yang dia konsumsi itu seimbang dengan aktivitasnya. Sehingga saudara-saudara, disinilah letak pemahaman tentang keseimbangan, kemudian kelebihan maupun kekurangan. Nah, jika energi atau intake lebih besar daripada output, maka berat badan akan meningkat. Kemudian kalau kurang, berarti berat badan akan menurun. Namun diharapkan jika energi intake sama dengan output, maka berat badan akan tetap atau bahkan dia bisa seimbang. Status gizi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada yang menurut WHO untuk wilayah Eropa dan Amerika, yang mana berat badan kurang itu dengan IMT-nya, indeks massa tubuh kurang 18,5. Kemudian kalau berat badannya normal, 18,5 sampai 24,9. Sementara kalau berat badannya lebih atau preobesitas, itu antara 25 sampai 29,9 kilogram meter persegi. Bagaimana dengan status gizi selanjutnya, yang mana untuk obesitas 1 untuk Eropa dan Amerika ini ya, berdasarkan WHO, yaitu IMT-nya 30 sampai 34,9. Obesitas 2, 35 sampai 39,9. Sementara obesitas 3 itu bisa lebih atau sama dengan 40 kg per meter persegi. Ini kriteria-kriteria yang dibuat oleh WHO berdasarkan atau untuk orang-orang Eropa maupun Amerika. Sementara kalau kita lihat status gizi berdasarkan IMT menurut International Obesity Task Force (IOTF), untuk Asia Pasifik berat badan kurang itu IMT-nya kurang dari 18,5. Berat badan normal 18,5 sampai 22,9, dan berat badan lebih itu atau yang disebut dengan obesitas yaitu 23,0 sampai 24,9 kg per meter persegi. Jadi kalau kita lihat ada perbedaan antara Asia Pasifik maupun antara Eropa dan Amerika. Kemudian untuk Asia Pasifik selanjutnya, obesitas 1 25 sampai 29,9, dan obesitas 2 lebih dari 30. Sementara tadi kita lihat kalau untuk Eropa dan Amerika, obesitas selanjutnya itu ada yang lebih atau sama dengan 40 kg per meter persegi. Bagaimana perhitungan status gizi? Ya, secara contohnya hasil perhitungan status gizi terhadap beberapa cabang olahraga di SEA Games ke-26 tahun 2011. Kita bisa melihat kadang-kadang kita mengatakan bahwa berat badannya lebih, padahal itu adalah sudah merupakan keseimbangan. Kita bisa lihat seperti sepak bola. Rata-rata tinggi badan 171,7, berat badan 68,6, IMT-nya 23,27. Ini memang sudah berat badan lebih juga. Tapi untuk mereka itu adalah satu keadaan keseimbangan. Kemudian untuk balap sepeda, pria 166,4
sentimeter, kemudian berat badan 64,4, IMT-nya 23,26. Ini berat badan lebih juga. Tetapi ini adalah keadaan yang mereka anggap seimbang, tetapi secara teori sudah menjadi keadaan yang lebih. Kadang-kadang dalam olahraga itu ada satu keinginan, ada satu hal yang dirasa enak bahwa berat badan saya sudah demikian. Namun berbeda dengan olahraga yang berdasarkan berat badan. Ya, kita bisa lihat pada rowing, ya, pria 178,3 sentimeter tinggi badannya, kemudian berat badan 73,6, IMT-nya 23,15. Ini berat badannya juga sudah dianggap berat badan yang lebih. Ya, selanjutnya untuk berat badan ideal untuk olahraga, yang mana berat badan ideal wanita dan pria dengan indeks massa tubuh atau body mass index, ini hasil modifikasi dari Zainal, yang mana beliau adalah ahli olahraga, ahli kesehatan olahraga, yang dikatakan berat badan ideal untuk wanita IMT-nya itu 20 sampai 20,9. Sementara untuk pria 21 sampai 21,5. Berat badan optimal untuk atlet olahragawan yang berprestasi ini tentunya ditentukan oleh berat badan ideal sendiri, bentuk badannya, termasuk juga tinggi badannya. Jadi ada semacam akumulasi dari keadaan berat badan ideal, bentuk badan, dan tinggi badan. Kita lihat bersama bagaimana berat badan yang optimal, ya, untuk berat badan yang berlebih dan posturnya kekar, cocok untuk cabang olahraga tolak peluru, lempar martil, lempar cakram. Kita bisa lihat, ya. Kemudian pada gambar ini, dengan berat badan optimalnya, kemudian postur tinggi yang cocok, ini sesuai dengan cabang olahraga, misalnya lari gawang, basket, volleyball, renang, dayung, termasuk juga lompat tinggi. Berat badan optimal, yang mana berat badan ideal untuk atlet dengan kelas berat badan tertentu, seperti bela diri, tinju, angkat besi, dan rowing, itu mempergunakan IMT tersendiri. Ya, pantangan pertama, berat badan atlet tidak boleh lebih dari 1 kg. Batas maksimal berat badan yang ditentukan, jika lebih, itu akan terjadi atau dilakukan diskualifikasi. Yang kedua, berat badan atlet tidak boleh kurang dari 1 kg. Batas minimal berat badan yang ditentukan. Jika kurang, didiskualifikasi pula. Nah, ini berat badan optimal untuk cabang olahraga tertentu. Contohnya, pada atlet dengan berat badan 54 kg, dia akan mengikuti kompetisi dengan berat badan 54 kg. Sehingga berat badan ideal dari atlet tersebut tidak boleh lebih daripada 55 kg dan tidak boleh kurang dari 53 kg. Nah, berarti range-nya antara 53 dan 55 kg. Bagaimana cara mencapai berat badan optimal? Ini pandangan Cornell University yang pertama.
Penurunan berat badan 1 kg membutuhkan waktu lebih kurang 2 pekan. Kemudian bila intake dikurangi 500 kilokalori per hari dalam 1 pekan, berarti berat badannya akan berkurang setengah kilogram. Yang ketiga, porsi latihan jarak jauh. Jadi kalau porsi latihannya ditambah, otomatis energinya banyak juga yang terpakai. Dan kemungkinan besar berat badannya akan banyak juga yang berkurang. Pengeluaran kalori ditambah 500 kilokalori. Jadi di sini dengan pengeluaran kalori itu penting ditambah dengan 500 kilokalori. Dalam hal ini bagaimana terjadi penurunan yang diharapkan atau penyesuaian yang diharapkan. Di sini juga bermakna pengaturan berat badan bukan hanya untuk diturunkan, tapi juga dinaikkan. Oleh karena itu, pengeluaran kalori yang bisa menurunkan berat badan dalam 2 pekan lebih kurang 1 kilogram, maka perlu ditambah peningkatan kalorinya dari kebutuhan semula ditambah dengan 500 kilokalori. Sehingga diharapkan 2 pekan kemudian berat badannya bisa bertambah 1 kilogram. Tapi kalau penambahannya bisa sampai 1000, itu bisa terjadi peningkatan atau penambahan berat badan 2 kilogram. Cara mencapai berat badan optimal ada beberapa pandangan dari Cornell University. Ya, melakukan sauna. Tidak boleh sauna dan berjemur dalam kendaraan yang menimbulkan dehidrasi dan pasti menurunkan prestasi. Ini kadang-kadang terjadi. Termasuk orang disuruh lari, disuruh berjemur, terjadi dehidrasi dan pasti powernya akan tidak maksimal. Kemudian protein yang diberikan tidak boleh kurang dari 1 gram per kilogram berat badan. Karbohidrat agar proses homeostatis dan sistem imunitas tak terganggu, karbohidrat tidak boleh kurang dari 100 gram per hari. Ya, tidak boleh kurang dari 400 kilokalori per hari atau 100 gram. Intensitas olahraga dalam pengaturan berat badan bisa 50-60% dengan durasi 1-2 jam. Ya, itu per hari. Jadi bisa latihan pagi 1 jam, latihan sorenya 1 jam. Tapi kalau ditambah latihan pagi 2 jam, sore 2 jam, ini bisa meningkatkan penurunan berat badan itu sendiri. Bentuk olahraga, jalan, lari santai, sepeda santai, senam aerobik, low impact, yang masih memungkinkan dengar kicau burung dan bicara dengan orang lain. Jadi senam aerobiknya gerakannya adalah gerakan yang tidak terlalu cepat. Sehingga harapannya yang dibakar adalah lemak itu sendiri. Untuk diet dilarang kalori sangat rendah. Tadi kami sudah sampaikan dilarang tidak boleh kurang dari 400 kilokalori per hari. Dilarang kalori nol atau kalori tidak ada, hanya minum air saja dilarang itu. Dibolehkan diet reduksi seimbang dengan kalori minimal 500 sampai 800 kilokalori. Namun hal ini bila melaksanakan puasa, apalagi puasa Nabi Daud, itu bisa 1 kali puasa bisa lebih dari 45% energi yang dikonsumsi sehari itu tidak dikonsumsi. Apabila memang benar-benar dia melaksanakan puasa. Jadi kalau 2000 kilokalori, ya kebutuhannya kalau sekitar lebih dari 45%, ya hampir 1000 kilokalori dia tidak konsumsi. Berarti hanya dalam waktu 7 kali puasa saja,
dia bisa terjadi penurunan berat badan setengah kilogram. Kalau 2 pekannya bisa sampai 1 kilogram bahkan lebih apabila aktivitasnya itu ditingkatkan atau lebih tinggi. Saudara-saudara sekalian, terima kasih materi atas saya tentang status gizi dan pengaturan berat badan. Materi saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih olahraga Oduolo yang menyangkut tentang status gizi dan salam gizi. Jawabannya sehat melalui makanan.